rekaman proses selama Nabi Isa bertugas sebagai Rasul di bumi ini. Mulai dari apa yang kamu katakan kepada mereka, lalu bagaimana tanggapan mereka, lalu bagaimana jawabanmu terhadap tanggapan mereka, kemudian sikap mereka, tindakan kamu, dan seterusnya ditanyain semua sama Allah. Ditanyain detail. Maka satu di antara pertanyaan yang paling mendasar kemarin adalah, Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini. Apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan min dunillah, yang layak disembah selain Allah. Kamu ngomong gitu tak? Itu pertanyaannya Allah kepada Nabi Isa. Ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Itu tanya. Maka Isa berkata, dia berkata, menghadap lagi, Subhanaka ya Allah, Maha suci Engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqqin. Tidak mungkin lah ya Allah, kalau mengatakan apa yang bukan menjadi hakku, kata. Tidak mungkin saya. It is impossible. It is not my right. Gitu kan? Jadi malai sali bihakin itu, it is not my right. Boten Gusti, bukan hak saya, bukan domain saya. Kemarin itu ya. Bahkan in kuntu qultuhu faqad alim tahu. Toh seandainya saya mengatakan, engkau pasti sudah mengetahuinya Allah. Karena apa? Karena ta'lamu ma fi nafsi, karena engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsika, sementara saya hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang engkau ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau lah yang maha mengetahui hal yang gaib. Nah, itu dialog pertama ya. Lalu kemudian Nabi Isa juga menyatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani a'budullaha rabbi wa rabbakum. Kulo sebagai hamba ya Allah hanya menyampaikan apa yang kau perintahkan kepada aku untuk menyampaikan, bahwa saya sampaikan kepada seluruh manusia, sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Saya hanya menyampaikan itu ya Allah. Wa kuntu alaihim syahida. Dan saya memang menjadi saksi buat mereka, tapi madum tu fihim. Apa? Selama saya bersama mereka. Madum tu itu selama, sepanjang saya bersama mereka. Artinya saya bisa menyaksikan mereka, melihat gerak-gerik mereka. Nggih, saya akan bersaksi tentang hal yang saya ketahui. Tetapi falamma, maka tatkala tawaffaitani, engkau sudah wafatkan aku atau engkau rofa aku, kata Nabi Isa, maka kunta antar raqibu alaihim. Raqibu alaihim. Maka ketika engkau sudah wafatkan aku, kau rafa aku, kau angkat aku ke sisimu ya Allah, maka engkaulah yang menjadi penjaga atau pencatat atau apa, surveyor atas mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan sungguhnya engkau atas segala sesuatu maha menyaksikan. Nah, maka kemudian masih ini kalimatnya Nabi Isa. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Dan jika karena keingkaran mereka ya Allah, yang kemudian mereka menuhankan aku, kan gitu. Di mana aku tidak pernah memerintahkan mereka untuk menuhankan aku, juga aku nggak pengen mereka menuhankan aku.
Tapi jika karena itu lalu engkau menyiksa mereka, ya Allah, mereka kemudian karena menuhankan aku lalu engkau siksa, maka itu hak engkau, ya Allah, karena mereka hambamu, ya Allah. Mereka ciptaanmu, ya Allah. Ya itulah apa kasih sayang seorang rasul itu ya. Wa in taghfir lahum, namun jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kau yang paling tahu, ya Allah. Kenapa? Karena memang di antara orang-orang yang kemudian menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan, menyembah Bunda Maria sebagai Tuhan, itu ada yang juga bertaubat ya. Ada yang juga sadar. Ada yang sadar. Ada yang sadar. Kenapa? Karena memang di antara Yahudi Nasoro, Yahudi atau Nasrani, memang ada yang kemudian menyadari bahwa keimanan mereka yang menuhankan manusia itu keliru, kemudian tobat, lalu sadar, lalu kemudian kembali kepada agama yang tauhid. Disinilah letak Nabi Isa menyatakan, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengampuni mereka, kaulah yang maha bijaksana lagi maha perkasa. Dari kalimat itu kemudian Allah berfirman. Qala Allah berfirman, "Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum." Pada hari inilah kata Allah. Kan itu dialog itu ada di hari kiamat ya, pada saat penghisaban ya. Jadi nanti rasul-rasul dipanggil semua kan gitu satu persatu ditanyain. Gimana menurutmu si umatmu? Ya semua akan sama. Kalimatnya Nabi Isa ketika mengatakan inni kuntu alaihim syahidam madumtu min fihim ya. Kula siap bersaksi terhadap mereka itu taat atau enggak, beriman atau enggak, kula siap menjadi saksi ketika saya bersama mereka saja ya Allah. Tapi begitu saya sudah tidak bersama mereka, maka engkaulah yang maha tahu apa yang mereka kerjakan. Dan itu berlaku untuk kita juga. Artinya Nabi Muhammad SAW, kita inilah umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan bersaksi tentang bagaimana perilaku umat ketika beliau tunggui. Tapi ketika beliau sudah tidak tunggui, maka yang berlaku adalah nafsi-nafsi. Jadi cerita yang kemarin sudah saya sampaikan, di mana Rasulullah Muhammad SAW duduk di pinggir telaga Haud nanti di akhirat, dan banyak sekali orang yang minta syafaat, dan seterusnya. Ada yang dikasih. Lalu beberapa golongan besar berbondong-bondong untuk datang. Awalnya Nabi Muhammad juga memberi sinyal untuk menerima mereka dan beri syafaat kepada mereka. Tapi begitu sudah mau dekat, ada suara yang menegurkan. Kenapa engkau panggil mereka Muhammad? Mereka umatku ya Allah. Oh ya, tahukah kamu apa yang mereka tinggalkan setelahmu? Mereka lakukan setelahmu? Mereka laksanakan sepeninggalmu? Tidak tahu ya. Ketahuilah bahwa mereka meninggalkan, begitu sudah kamu tinggalkan, kamu tidak tunggui mereka, mereka perilakunya, amal ibadahnya, sudah keluar dari sunnahmu sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Loh. Kemudian Nabi Muhammad, hus antum laisa minni. Kalian semua bukan dari golonganku. Kalau tidak tahu Muhammad itu kalimat Allah, mengingat bahwa ketika Rasul sudah wafat, ya sudah. Tidak punya kuasa untuk menunjuki lagi gitu. Nah, ini yang kemudian Allah berfirman, ada yaumu yang fa'usadiqina sidquhum. Pada saat inilah bermanfaat orang-orang yang benar itu karena kebenaran yang mereka yakini dan jalani di dunia. Sehingga keimanan kita
nilai-nilai kebenaran kita itu harus benar-benar didasarkan pada upaya-upaya pribadi sendiri ya. Jangan mengandalkan orang lain. Kita memang sangat berharap mendapat syafaat Rasulullah Muhammad SAW nanti di akhirat. Tapi ketahuilah bahwa syafaat itu hanya diberikan ketika kita itu mengamalkan sunnahnya. Jangan hanya karena kita sudah syahadat terus merasa bahwa nanti pasti dapat syafaat. Nih. It is not like that, mas bro. Tidak seperti itu konsepnya. Rasulullah SAW hanya memberi syafaat, bantuan, pertolongan di akhirat atas izin Allah ya kepada orang-orang yang memang jelas-jelas tidak hanya pengakuan di bibir tentang sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, tapi juga pada perilaku. Lah kalau perilakunya jauh dari itu ya jangan harap diakui Rasulullah nanti di akhirat gitu loh. Makanya di sini Allah yauma yang fa'usadiqina sidquhum. Karena wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada orang yang bisa menanggung beban orang lain, tidak ada, tidak bisa. Tidak gitu konsep di dalam Islam. Maka kata Allah, saat itulah bermanfaat. Kenapa? Karena ketika di dunia misalnya ya, dari sekian ratus atau ribu orang yang tidak percaya Nabi Muhammad, maupun yang tidak percaya Nabi Isa waktu itu. Kalau Nabi Isa dari sekian ratus ribu atau apa, ya hanya Hawariyun yang berjumlah 12 yang bahkan satunya aja ikut berkhianat, berarti tinggal 11 saja. Kira. Orang-orang ini ketika di dunia, ketika membenarkan kerasulan Isa, membenarkan ketauhidan Allah, orang-orang ini kan tampak remeh ya, tampak bahkan aneh, kejeron, keduren gitu ya, istilah Jawa. Ekstrim gitu kan, terlalu dalam, macam-macam. Artinya citra itu citra nggak keren lah di mata manusia. Nggak bermanfaat lah pengakuan atau kesaksian mereka atas kebenaran. Tapi ternyata justru itu yang akan kemudian dimuliakan Allah di akhirat nanti. Gitu kan? Maka di sini disebut yauma yang fa'u, bermanfaat. Kayak dulu ketika beriman itu apa sih kata orang Arab kan, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kamu suruh beriman sebagaimana orang-orang yang kurang akal dan bodoh itu beriman? Ya tidak mungkin tahu kita ini ilmuwan, agamawan, bangsawan, kan, syariawan. Ya kan? Masa kita disuruh beriman kayak orang-orang yang bodoh, kurang piknik gitu. Jadi di mata manusia orang yang beriman itu rendah, nggak manfaat. Tapi ternyata di mata Allah yauma yang fa'u as-sadiqina ada yaumu yang fa'u, pada hari ini loh bermanfaat. Apa? As-sadiqina sidquhum, orang-orang yang benar itu atas kesaksian mereka, kebenaran mereka ketika dunia. Yang dulu ketika mereka percaya terhadap kebenaran itu dicibir. Apa yang mereka dapat? Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dulur nggak pengen dah. Bagi mereka akan mendapatkan taman-taman surgawi yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebenarnya ayat-ayat kayak gini begitu nyampe di Indonesia, itu kayak kalau nggak beriman ya, kayak kurang relevan ya. Kalau orang nggak beriman. Kenapa? Kalau ditawari taman-taman surga yang indah, hijau, penuh tanaman yang berwarna-warni, penuh buah-buahan, itu kalau ditawarkan orang Arab yang lingkungannya gersang, tidak ada pohon apapun kecuali pohon zakum, ya memang itu sebuah ideal dream, mimpi yang paling ideal lah. Di Arab yang air sangat sulit, oase-oase di tengah padang pasir pun sangat sulit didapat, lalu ditawarkan di sini
tajri min tahtihal anhar, yang di samping taman bunga yang indah itu ada air yang mengalir di bawahnya. Wih, ya memang itu apa ya? Sebuah kehidupan yang tidak mungkin ada. Sehingga adanya hanya di surga. Tapi kalau itu ditawarkan ke orang Indonesia, taman-taman indah itu banyak di alam sana. Air yang mengalir di bawahnya itu di puncak Tenggalingan sana, wes kayak surga itu. Nah, kalau itu yang dipahami sebagai sebuah tawaran surga, orang nggak kepencut. Kalau orang Indonesia nggak kepencut, udah banyak, nggak usah nunggu akhirat, sekarang pun ada gitu. Begitu. Maka yang harus dipahami, surga itu tidak hanya sekedar tentang taman bunga, tentang bidadari, apalagi bidadari hanya dipahami sebagai seksual intercourse, enggak ya. Tapi itu adalah sebuah yang karantun selanjutnya itu nanti. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah ini loh yang paling mewah itu. Di samping yang paling mewah adalah khalidina fiha abada. Maksudnya apa? Ketika kita di dunia, meskipun kita punya surga di dalam rumah kita sekalipun, kita bikin sungai, kita bikin taman, kita bikin apapun, misalnya kursi kita karena saking kayanya ya kan, karena saking kayanya lalu kursi kita bikin emas, dipan kita kasih permata, kan banyak orang-orang Dubai, orang-orang Emirat sana itu yang di tengah krisis dan peperangan dulur-dulur muslimnya di Palestina, dia juga masih beli mobil paling mahal ratusan miliar, ditambah lagi dengan mobilnya di custom dengan ditempeli berlian di sekujur tubuhnya mobil itu. Taruhlah begitu. Tapi kan mereka nggak punya khalidina fiha abadan. Mereka nggak punya item kekal selamanya, itu nggak punya. Mereka dibatasi oleh mati, mereka dibatasi oleh sakit, yang kalau sakit meskipun mobilnya bertabur berlian juga nggak nyaman, apalagi sakit gigi kayak sampean, kan sakit-sakit yang desa lah. Sakit gigi nambah engkau nah, meskipun sama naik Mercy sekalipun itu tak punya, surga ndak ada begitu, ndak ada. Nah itu yang item yang tidak mungkin bisa dicapai di dunia. Khalidina fiha. Sekaya apapun sampean taman gandoli keriputnya biar nggak keriput, ditahan-tahan dengan anti aging, ditahan dengan creamer ini, creamer itu sampai keliru semen putih misalnya. Ya kan? Bisa, enggak ya tetap mati. Maka itu. Tapi yang paling mewah lagi adalah surga itu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ketika Allah sudah rela, manusia sudah benar-benar, Allah sudah sangat ridho dengan kehidupan mereka. Maksudnya apa? Allah sudah menyaksikan bahwa perbuatannya baik, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Ketika perintah zakat pun tidak hanya dilaksanakan yang wajib berupa zakat, tapi juga dilaksanakan yang sunnah berupa sedekah. Ketika perintah sholat 5 waktu dilaksanakan dengan jamaah di masjid, tidak hanya itu, wajibnya 5 waktu ditambah lagi dengan sunnah-sunnah, baik tahajud maupun duha. Allah juga sudah menyaksikan ketika diperintah puasa Ramadan, puasa penuh, tapi di samping itu mereka masih fastabiqul khairat dengan puasa sunnah, Senin Kemis misalnya. Allah tahu sehingga Allah ridho dengan mereka. Nah, stempel ridho ini loh, radhiyallahu anhum. Ini loh yang mahal. Karena ridho Allah itu ya sudah bermakna bonus surga, ridho Allah itu bermakna ampunan dan seterusnya. Gimana caranya itu? Maka radhiyallahu anhu. Dan mereka pun adalah orang-orang yang ridho terhadap apa yang diberikan Allah. Nah itulah. Apa yang diberikan Allah ridho. Ikhlas, nggak ngedungsang. Tadi saya barusan cerita tentang ada orang yang sudah kaya di desanya itu, ya punya minimarket, punya sawah, punya ternak, punya sebanyak lah hartanya.
Dan kalau itu dimakan anak turun gitu aja, nggak habis. Apalagi dia juga apa ya? Tapi yang namanya nggak ada habisnya itu, lalu ujuk-ujuk karena hartanya sudah banyak, mungkin pengen sensasi lain, nyalonlah dia sebagai anggota DPRD. Sudah banyak yang melarang, janganlah. Termasuk kami-kami yang dipamiti, nggak usah sama ngerawat bisnisnya aja. Kalau mau membantu masyarakat, ya dari uang sambian itu dibuat dengan pinjaman tanpa bunga untuk orang-orang desa agar mereka bisa berupaya gitu. Tapi yang namanya pengen ya susah. Maju lah. Kalau di level DPRD kabupaten minimal sanggup 4 sampai 5 miliar toh. Wah, tetap dilawan. Benar. Yang bayangannya dapat 12.000 suara dan sebagainya. Begitu hasil coblosan hanya dapat sekitar 200 suara atau berapa. Stres, minimarketnya juga kembang kempis, punya galangan material bangunan juga sudah ini, utangnya banyak di mana-mana. Karena apa? Karena enggak ini loh, radhiyallahu anhu. Karena enggak puas dengan apa yang Allah berikan. Maka dzalikal fauzul azim, kata Allah, orang yang ridho terhadap Allah dan Allah pun ridho kepada mereka, itulah golongan karunia yang sangat besar. Al-azim itu tidak hanya akbar ya, tapi al-azim itu agung, besar karunia itu. Kenapa? Karena memang diridhoi Allah itu puncak dari segala tujuan kita. Ridho dan ampunan Allah. Tidak ada ridho selain ridhonya nanti di akhirat dulu ya. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya. Sungguhnya Allah adalah maha berkuasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Oke, saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus. Jadi yang pertama untuk ayat yang 120, milik Allah kerajaan di langit dan di bumi serta apa yang ada di dalamnya. Tapi nyatanya untuk kita sekarang pada hari ini, tatkala kita diberi rezeki umpama, kita mengatakan bahwa oh ini milik saya, ini punya saya. Waktu mau diambil atau diminta untuk sedekah, mau diminta untuk kemaslahatan umat, dia kekeh dengan dirinya sendiri bahwa ini punya saya. Padahal sudah jelas dalam ayat ini 120 bahwa milik Allah. Lalu bagaimana sikap yang demikian tentang sifat orang itu? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sikap orang yang tidak terima terhadap apa tadi Pak Syafi? Kan pernyataan milik Allah apa yang ada di Ya, langit dan di bumi. betul, betul. Tapi nyatanya ini kita kan bawa harta apa segala macam itu kan kita menyatakan oh ini milik saya, ini milik saya. Padahal jelas-jelas ini bahwa ini milik Allah. Nah, lalu Oke, gini. kita sekarang ini kan begitu. Ya. Kira begitu, guys. Jadi gini, kita itu sebenarnya di dunia itu kan numpang loh, tamu, tamu, tamu kita di dunia ini. Lebih duluan semut kok daripada kita. Lebih duluan undur-undur itu daripada kita. Kita ini tamu. Kita ini pendatang. Lalu sama Allah, kita ini
dikontrak untuk jadi taruhlah penjaga gudang atau tukang parkir. Mobil seindah semewah apapun yang ada di parkiran situ, kalaupun sampean misalnya parkir valet yang kuncinya diserahkan itu bukan milik sampean, tetap saja itu milik siapa? Yang pemilik mobil lah. Nah, sebagai penjaga parkir, sampean memang yang menata, memastikan mereka aman apa segala macam. Tapi toh ujungnya ketika nanti sang pemilik datang dan mau mengambil, ya tetap diserahkan gitu aja. Tidak ada namanya tukang parkir itu kemudian jengkel marah karena mobil yang dititipkan di situ diambil pemiliknya. Mana ada itu tukang parkir yang goblok gendeng kan gitu. Manusia juga begitu. Ketika dia punya mobil, punya rumah, coba tanyain basa-basinya gimana. Wih hebat ya rumahmu. Ah ini semua titipan Allah lah gitu lambenya. Tapi ketika misalnya Allah membutuhkan untuk perjuangan agama, kira-kira terus diberikan gitu aja atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena manusia enggak merasa sebagai tukang parkir. Manusia kemudian merasa memiliki secara tamam, milkul tamam, memiliki secara utuh. Padahal dari mana sampean? Enggak ada. Zaman terlahir itu telanjang bulat, enggak punya apa-apa. Nanti ketika pulang ke akhirat juga telanjang bulat, enggak punya apa-apa. Berarti aslinya saya dan sama ini tidak punya apa-apa. Ketika di dunia ini hanya dikontrak sebagai penjaga amanat. Inni ja'ilung fil ardi khalifah. Kata Allah, aku menjadikan manusia, makhluk di bumi ini dengan tujuan sebagai khalifah. Khalifah itu apa sih? Pengelola, penjaga. Sudah bukan pemilih, apalagi pencipta. Enggak. Tapi manusia tidak kalah. Nah, kita SWMA ini mengajak orang untuk sadar itu. Atau ibarat seperti penjaga gudang gitu loh, penjaga gudang. Kita ini hambanya Allah. Hamba itu apa? Pembantu. Pembantu itu apa? Ya buruh. Buruhnya apa? Kita ini buruh disuruh jaga gudang. Gudangnya apa? Khazainullah. Gudangnya Allah. Di dalam gudang Allah itu ada batu bara, ada tembaga, ada buah-buahan, ada ternak, ada emas, ada apa. Itu milik Allah semua. Kita disuruh jaga gudang. Jaga gudang gimana? Di dalam gudang itu hartanya majikan. Kita hanya jaga, memang kita disuruh jaga, ngerawat, bersihin, ya toh. Kalau ada orang mau ganggu, kita jaga. Sama sampean itu. Dikasih Allah berupa sawah, pabrik, rumah, mobil. Sama suruh jaga, ya rawat dong. Sawah juga produktivitas, iya. Tapi itu milik Allah. Ya karena milik Allah, maka sewaktu-waktu Allah membutuhkan lewat untuk perjuangan agama, ya berikan. Jangan kok penjaga gudang begitu ada utusan majikan, Pak saya disuruh ngambil barang ini ke sini. Jangan, aku capek-capek jaga kok. Gitu penjaga gudangnya. Kalau penjaga gudangnya gitu kira-kira gimana? Sama ngelihat penjaga gudang kayak gitu. Hah? Perlu tambahan obat atau dibawa kemana kayak gitu? Saya sudah jaga di sini bertahun-tahun. Loh, sampean jaga di situ itu sudah digaji. Digaji, Mas Bro. Nah, sebagai buruh sudah digaji bulanan. Nah, saya dan sampean ini buruhnya Allah, sudah digaji sama Allah. Dikasih makan tiap hari, dikasih udara, oksigen tiap hari gratis. Lah sampean kalau semuanya oksigen suruh bayar kayak orang di rumah sakit tuh, per kilogram berapa itu? Nah, kalikan per detik, kalikan per menit, kalikan per jam, kalikan per hari, kalikan per tahun sampean hidup itu. Itu upahnya Allah. Nah, sampean disuruh jaga, dikasih upah itu, basic need itu sudah. Begitu nanti ada putusannya majikan, entah itu Gus Glory atau apa, mana saya disuruh ngambil mobilnya Gusti Allah itu. Sampean itu ngomong-ngomong, kenapa? Karena apa? Itu milik siapa? Milik Gusti Allah. Langsung kepalanya dipegangin. Loh kok gini ngajinya gitu? Loh analogi saya salahnya di mana? Salahnya di mana? Apa iya selembar kertas yang berisikan bukti pemilik kendaraan bermotor, namanya BPKB, atas nama Haji Abdullah. Iya itu menjadi apa stempel bahwa itu milikmu. Gayane gila. Milik siapa Mas Bro? Bukan.
Sampean dulu bisa beli mobil itu karena bisa manen sawit, nanam sawit. Sampean bisa nanam sawit, nanen sawit karena dikasih tangan. Yang ngasih tangan ya, Pak. Nah, coba sampean dikasih dengkean punggungnya, bisa jalan ke kebun sawit. Nggak bisa. Ya kan? Itu. Makanya kembalinya adalah milik Allah. Kesana harusnya Pak Suhaimi, kesadaran itu. Itulah kenapa orang-orang beriman itu ketika misalnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat, meskipun kaya beliau-beliau itu, tapi tidak ada keberatan sedikit pun untuk kemudian sewaktu-waktu diserahkan untuk agama, tidak ada. Makanya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tidak akan tanalu sampai seseorang itu kepada albirro, standar disebut baik, hatta sampai seseorang itu tungfiqu, menyerahkan, menginfakkan mimma, sebagian dari apa, tuhibbun, yang mereka cintai. Loh, yang ngomong gitu itu bukan Pak Mukhlisin, bukan Pak Bahrul, bukan Gus Glory, bukan Pak Burman, bukan Budia yang ngomong gitu. Yang ngomong gitu siapa? Gusti Allah, bukan Gus Glory. Gusti Allah itu apa? Pemilik kita semua. Lillahi mulkus samawati wal ard. Clear Pak Suhaimi? Siap, terima kasih Gus. Clear. Tinggal Berarti kita menjalani dan ya. melaksanakan. Nah, jadi Pak Bumila atau Pak Yan tadi udah nyalain mikrofon, silakan. Ada lagi? Derek, Coach. Derek. Kayaknya pilek ya Bumila. Wah, ada lagi? Nggih, Gus. Anu ini. Tadi sempat mati ininya Zoom-nya, saya masuk ulang. Oke. Silakan, ada pertanyaan lagi? Tidak setuju pun boleh loh ya, tidak setuju. Jadi kalau sama tidak setuju dengan itu, nanti saya tunjuk, saya adukan kepada Allah. Ya Allah, jamaah kajian ini namanya ini tidak setuju dengan firman-Mu ini ya Allah, gitu aja saya. Lola, simpel toh. Ada lagi? Saya rasa cukup ya kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah sehat semua. Dan naik tetap semangat menyongsong hari-hari dengan tetap bekerja keras. Ya, tetap kerja keras. Bila perlu kita kerjanya itu harus lebih keras, lebih lama durasi kerjanya daripada orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir yang disiapkan hanya dunia, kita disiapkan dunia akhirat. Kerjanya harus lebih keras, lebih kuat, semangat. Tidak ada ceritanya orang beriman lalu kemudian malah lebih malas, itu tidak ada. Orang beriman jauh lebih kerja keras dan jauh lebih giat daripada orang kafir. Itu prinsipnya. Cuma ketika sudah dapat hasil, maka lillahi mulkus samawati wal punyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Saya rasa itu mudah-mudahan Allah merahmati kita, menjaga kita dari serangan dajjal, iblis dan sekutunya. Rahmatkan kita dunia akhirat kita, fitnya wal akhirah. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa hasdina min al-jinn wa syaitan jannah wa rabbana al-jinn. Allahumma rafa' darajatana fi dunya wal akhirah. Allahumma ta'alana bab rahmatika, Allahumma anzil 'alaina rahmatan min Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana. Rabbana Allahumma fatir samawati wal ardi 'alimil ghaibi wasyahadati rabbal kulli syai'. A'udzu billahi min syarril bala wal wabaa darki syaqqa asil qad syamalatil 'ada Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma arhamna bil Qur'an.